Mbak, Tante mau lihat wajah-wajah kalian sekarang sudah seperti apa, sebesar apa, karena udah lama ya kita nggak ketemu. Yuk, siapa ini? Satria, Aurel, Kalista, Lintar. Wah, gede-gede semua udah seperti Tante ya. Mic-nya mungkin bisa dibuka dulu sayang. Iya, oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, udah lama ya kita nggak ketemu biasanya. Nah, selamat pagi. Biasanya setengah tahun sekali kita ketemu bikin acara. Ada yang ingat nggak terakhir kita bikin acara di mana? Siapa yang ingat coba? Lupa ya. Udah lama ya, udah dari kelas 3 ya. Kita terakhir ketemu di KPTT. Masih ingat? Masih ingat? Udah lupa ya, udah hampir 2 tahun ya. Oke, nggak apa-apa. Kita sekarang belajar di rumah. Besok kalau ada kesempatan, di luar sudah lebih sehat untuk kita bikin acara lagi yang lebih hebat dari kemarin. Baik anak-anak, kita sudah semester kali ini, kita akan sharing-sharing dengan Kak Sherly. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Bu Diah, kami minta pimpin doa ya, Bu Diah ya. Silahkan. Mari sebelum memulai acara ini, kita doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau telah mengumpulkan anak-anak-Mu walaupun secara tatap maya kami boleh berhimpun di sini untuk mengikuti kegiatan jeda semester yang akan dipandu oleh Ibu Sherly. Bapak, kiranya Kau sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir acara ini agar dapat berjalan dengan lancar. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Santos Franciscus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, makasih Mama Via. Baik, sebelum kita mulai, kita akan nyapa dulu para pendamping kita hari ini. Yang pertama kita sapa dulu. Yang ini apa? Mic-nya belum dinyalain, tolong dong dinyalain sebentar. Ayo, katanya dengar suara kalian. Udah lama nggak dengar nih. Iya nih. Ya. Jangan suaranya. Nah, yuk kita sapa dulu yang pertama Pak Indra. Selamat pagi Pak Indra. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Indra. Selamat pagi. Pagi Pak Indra. Pagi Pak Indra. Pak Indra. Ya. Pak Indra. Pagi Pak Indra. Yang kedua ada Om Chandra dari komite. Selamat pagi Om Chandra. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Om Chandra. Pagi Om Chandra. Selamat pagi. Pagi Om Chandra. Selamat pagi Om Chandra. Pagi Om Chandra, Tante Evi, Selamat pagi. Tante Tia. Selamat pagi. Oke, yang ketiga ada Kak Sherly yang setelah ini akan mendampingi kita. Selamat pagi Kak Sherly. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Sherly. Selamat pagi Kak Sherly. Selamat pagi. Salam kenal Kak Sherly. Kak Sherly. Salam Ini kenal. anak-anak kelas 5 dari SD Marsudirini 78. Oke, kita akan segera mulai kegiatan ini. Kita akan serahkan selanjutnya kepada Pak Indra selaku moderator. Silakan Pak Indra. Baik, terima kasih Bu Evi sudah memberi kesempatan
anak-anak dan orang tua tentu semuanya sehat-sehat ya di rumah ya. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Chandra, Bu Evi, Bu Dia selaku komite dan Pak Bidhuban. Saya mengucapkan terima kasih sudah memfasilitasi kegiatan jeda semester bersama-sama. Ini merupakan program sekolah dalam rangka sekolah untuk pendidikan keluarga ya. Jadi program ini sudah berjalan selama 6 tahun tanpa terasa. Mungkin tahun lalu kita vakum karena awal pandemi. Sekarang kita harus semangat meskipun kesempatannya masih terbatas, tetapi kita bisa melakukan dengan adanya teknologi seperti saat ini. Kita bisa bertemu secara virtual dan juga bisa berbincang-bincang bersama, bisa menatap satu sama lain secara bersama-sama. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih untuk Kak Sherly sudah bersedia nanti berbagi bersama anak-anak kami. Inilah anak-anak kami. Semoga nanti pengalaman-pengalaman dari Kak Sherly bisa menginspirasi anak-anak kami sehingga di masa PTM ini, di dalam situasi pandemi, mereka tetap semangat untuk sekolah. Nah, tanpa berpanjang lebar, waktu berikutnya Pak Indra serahkan nanti kepada Kak Sherly. Nanti Kak Sherly akan memaparkan materi atau mengajak anak-anak berkenalan. Kemudian nanti sesi berikutnya anak-anak atau orang tua boleh bertanya atau sharing bersama Kak Sherly. Nah, waktu berikutnya saya serahkan kepada Kak Sherly. Baik, sebelum ke Kak Sherly, mungkin saya ke Pak Chandra dari komite mungkin akan menyampaikan beberapa hal. Oh ya. Maaf Kak Sherly, silakan Pak Chandra. Iya. Oke, suara saya bisa didengar ya? Oke, bisa Pak. Bisa, oke. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya mewakili komite. Jadi seperti yang sudah Pak Indra sampaikan tadi, Pendikel ini sudah berjalan selama 6 tahun. Jadi antara sekolah dan komite ini mitra, bekerja sama, melaksanakan Pendikel ini dengan kepanjangan paguyuban kelas. Di tiap-tiap kelas nanti akan melakukan kegiatan Pendikel sesuai kegiatan masing-masing di tiap kelas. Jadi anak-anak tidak hanya belajar materi saja, tetapi juga di luar itu anak-anak diajak untuk melihat ada apa di luar sana, kita belajar bareng-bareng, seperti itu. Nah, di kelas 5 ini kalau tidak salah temanya adalah asiknya PTM ya. Jadi anak-anak diajak untuk mempersiapkan kembali, mungkin sudah terlalu keenaan belajar online. Jadi anak-anak diajak kembali untuk memanasi mesin untuk mempersiapkan PTM. Begitu mungkin nanti secara jelasnya dari Kak Sherly mungkin bisa lebih detail. Saya ucapkan selamat kepada kelas 5 untuk menjalankan kegiatan ini. Semoga bermanfaat. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Chandra mewakili komite. Ya, anak-anak sudah siap semuanya ya? Mana suaranya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oh, belum sampai sini ya suaranya. Anak-anak sudah siap? Sudah. Oke, kalau sudah siap silakan posisi duduk yang baik. Kita akan mendengarkan materi dari Kak Sherly. Silakan Kak Sherly, saya beri kesempatan.
Selamat pagi Pak Indra, selamat pagi Bu Evi, Bu Dia, dan Om Chandra, dan semua orang tua murid yang ada di tempat ini, di Zoom meeting ini ya. Selamat pagi, tetap semangat, sehat semuanya. Sehat. Ya, sehat. 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 Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya diminta untuk ngobrol bareng dengan adik-adik di sini ya. Kita akan bicara mengenai PTM. Sebelumnya, Kak Sherly tanya dulu. Menurut adik-adik, enak belajar di rumah, online, atau enak tatap muka langsung? Coba dijawab. Tatap muka. Tatap muka. Tatap muka. Enak tatap muka ya? Oke. Enak tatap muka. Meskipun kalau tatap muka berarti nggak boleh lupa sikat gigi ya kalau belajar ya. Sekolah. Yang online lalu lupa sikat gigi ada nggak? Jangan ya. Jadi di sini semua adik-adik semua ternyata lebih banyak atau lebih suka pembelajaran yang tatap muka. Sudah lihat video tatap muka persiapan pembelajaran tatap muka dari sekolah belum, Dek? Sudah lihat semua? Sudah pernah lihat? Coba dijawab. Ada yang sudah pernah lihat? Wah, kalau belum pada jawab nih berarti belum pada lihat nih sepertinya ya. Siapa yang udah lihat? Coba angkat tangan, raise hand, pencet raise hand-nya yang sudah pernah lihat. Oh, Andin sudah. Siapa lagi? Baru Andin? Morista, Natasha. Siapa lagi? Debbie. Belum banyak ternyata ya. Nah, di situ dalam persiapan pembelajaran tatap muka yang ada videonya dipersiapkan oleh sekolah, di situ tentu tatap muka yang nanti akan dilakukan setelah pandemi tentu itu berbeda dengan pembelajaran tatap muka seperti yang sudah pernah kita lakukan. Sejak adik-adik kelas 1 sampai kelas 4 ya. Atau kelas 4 sudah mulai online. Sudah mulai online ya kayaknya ya. Sudah, Oh, Kak. kelas 5. Iya. Nah, tentu berbeda. Karena hanya beberapa yang melihat, mungkin belum semuanya memahami. Gitu ya. Jadi, di situ kita akan melakukan prokes yang ketat ketika kita melakukan pembelajaran tatap muka nantinya setelah pandemi. Ada yang bisa sebutkan nggak kira-kira prokes ketatnya ketika nanti masuk setelah pandemi? Siapa yang mau Memakai masker. pakai masker? Asbin, terima kasih. Memakai sanitizer. Hand sanitizer, apalagi? Memakai face tangan. Face shield, Meme. Cuci tangan, Asbin. Siapa lagi? Menjaga jarak. Menjaga jarak, Chelsea, betul. Siapa lagi? Mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas. Asbin. Bergizi. Gimana, Aurel? Makan yang bergizi. Makan yang bergizi. Ya. Dulu juga makan yang bergizi kan, Aurel? Habis Tetap ya. pulang sekolah langsung ke rumah. Oh iya, habis pulang sekolah langsung ke rumah. Terus? Boleh naik angkot nggak? Nah, nih. Tidak boleh. Tidak boleh, betul. Ada lagi yang kelupaan loh, apa ya? Ayo siapa tahu? Dapat TV berwarna nanti. Bawa makanan dari rumah. Oh iya betul Natasha, bawa makanan dari rumah. Ayo apa lagi? Menghindari makan bersama. Menghindari apa Agnes? menghindari makan bersama. Betul, menghindari makan bersama. Apalagi?
Ada lagi, satu lagi. Tadi kayaknya belum disebut nih. Tidak meminjam-minjam alat tulis. Betul, itu juga betul. Chelsea, apalagi? Cuci tangan. Cuci tangan, iya. Apalagi? Vino, sudah? Istirahat makan di kelas. Makan di kelas, nggak boleh jajan ya. Wah, kantinnya tutup. Ini sayang, padahal ada yang seneng jajan banget loh ya. Terus apalagi? Ini yang lupa nih. Hindari kerumunan. Tidak. Dari kerumunan Aurel. Natasha, apalagi? Vitamin. Minum vitamin. Kerumun. Iya, tadi sudah. Apa? Berjemur. Berjemur, ya Jojo berjemur. Apalagi satu lagi nih. Setelah pulang langsung mandi. Setelah pulang langsung mandi, keramas gitu ya. Apalagi Selalu berolahraga. olahraga. Ini belum disebut nih satu nih. Kayaknya dari tadi belum disebut ya. Apa ya? Tidak berkerumun. Ya, Natasha tadi sudah. Jangan lupa ketika masuk itu kalau di videonya sekolah ya, itu ada diapakan ini? Cek suhu. Cek suhu. Violin, Aswin, betul. Nah, di situ cek suhu, lalu apa yang Anda lakukan, adik-adik lakukan? Setelah cek suhu, dicatat. Catat. Nah, betul. Ada buku catatan tuh, baik berangkat sekolah, baik pulang sekolah, begitu. Nah, coba kita lihat ya. Mohon maaf Pak Indra, ini kira-kira berapa menit ya Pak untuk sampai jam? Ini kegiatannya sampai pukul 10, mungkin nanti 1 jam dari Kak Serwi dulu, mungkin dilanjut tanya jawab atau sharing nanti gitu. Oh baik, oh ya. Jadi nanti kira-kira jam 9:15 begitu ya Pak ya? Ya. Ya, terima kasih. Yeah. Izin share screen. Ya, karena teman-teman semuanya tadi lebih senang PTM, maka memang PTM itu asik. Hanya memang PTM yang sekarang ini berbeda dengan yang sebelum pandemi. Yuk kita mulai. Nah, kenapa sih dilakukan pembelajaran tatap muka? Sudah dilakukan surat keputusan bersama 4 menteri. Menteri apa aja ya, siapa yang tahu? Supaya bisa dilakukan pembelajaran tatap muka, ada yang tahu menteri siapa saja? Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan. Ya, Andi. Terus menteri siapa lagi? Siapa lagi ya? Kesehatan. Kesehatan, Jessica betul. Tujuh. Siapa lagi? Menteri apa lagi? Aku jawab terus ya tadi. Keren ya. Ayo yang lainnya siapa lagi? Ada 4 menteri, ada Menteri Pendidikan, Kesehatan tadi yang sudah disebutkan. Terus menteri siapa lagi? Kita cek ya di sini. Nah, ini ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ada Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Ya, jadi ada dasarnya kita melakukan pembelajaran tatap muka ini, begitu. Nah, kemudian kita kembali ke PowerPoint. Nah, untuk dilakukan pembelajaran tatap muka ini memang tidak semudah itu teman-teman semuanya. Jadi ini dibutuhkan kerjasama dari banyak pihak, dari berbagai pihak di sekitar kita, bahkan sampai ke pemerintahan di atas. Jadi ada pemerintah pusat, betul-betul mempersiapkan dan standarnya apa untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Kemudian ada pemerintah daerah,
dan sampai ke satuan pendidikannya. Pemerintah pusat nanti ada Satgas Penanganan COVID, lalu sampai ke masyarakatnya sendiri. Kemudian ada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, itu saling bekerja sama. Kemudian ada sekolahnya masing-masing, lalu sampai ke guru, orang tua, bahkan sampai ke murid, itu harus bekerja bersama-sama, harus berkomunikasi. Nah, nanti ada kekurangan, keuntungan, tantangannya. Apa ya? Kekurangannya kira-kira apa nih kalau pembelajaran tatap muka? Coba kita cek. Nah, kalau pembelajaran tatap muka yang sekarang, yang tadi sudah disebutkan adik-adik syarat-syaratnya, begitu ya. Ada yang jaga jarak, nggak boleh berkerumun. Padahal dulu senang banget berkerumun ya, senang banget main, begitu ya. Nah sekarang belum bisa bermain dengan bebas. Kalau dulu Pak Guru, Bu Guru selalu mengingatkan, ayo selesai istirahat nggak boleh ada yang berkeringat. Gitu ada nggak gurunya yang begitu? Nggak boleh keringetan. Nah sekarang ada ya, kalau keringetan nggak boleh masuk dulu, misalnya kayak gitu. Nah sekarang nggak akan ada yang keringetan kayaknya ini ya, karena semuanya dilakukan di dalam kelas gitu. Jadi jam istirahatnya juga terbatas. Itu pun dilakukan di dalam kelas. Makan pun juga di dalam kelas. Itu pun bawa sendiri-sendiri gitu. Jadi bahkan mau sharing pun juga nggak boleh gitu ya. Jadi nggak boleh sharing. Padahal dulu kita diajarkan untuk berbagi. Sekarang dalam kondisi seperti ini, kita dibatasi, tidak boleh berbagi dulu. Bukan berarti kita terus jadi pelit, tidak, tapi sedang dalam kondisi pandemi, sehingga kita dikondisikan untuk tidak sharing dulu, terutama makanan. Jadi jam istirahat ini memang terbatas. Lalu, nah ini kesulitan melakukan kesenangan di sekolah bersama teman-teman. Salah satunya kelas praktek masih terbatas, gitu ya. Nggak boleh, kalau praktek itu memang agak susah pengaturannya, tapi perlu dilakukan untuk tetap bisa membuat pembelajaran itu lebih bermakna. Cuman harus dengan protokol yang betul-betul ketat begitu ya. Jadi gurunya benar-benar berusaha, dan tidak boleh cuman guru, adik-adik juga harus berusaha menjaga supaya protokol tetap berjalan dengan baik. Jadi ini meskipun PTM tapi masih agak terbatas ya. Kemudian sulit berkomunikasi dengan teman. Wah, bayangannya kalau di rumah kita ketemu itu langsung wah tos gitu ya. Hei gitu. Apa kabar? Ini tos aja nggak boleh gitu. Tosnya harus di sini katanya ya. Atau di sini, karena supaya kita tidak boleh habis pegang orang atau sesuatu benda langsung menyentuh muka. Karena dalam 1 menit itu menurut penelitian itu kita 30-an kali pegang wajah kalau biasa saja, kondisi biasa gitu ya. Tanpa sadar gosok-gosok, tanpa sadar kucek mata, pegang apa begitu ya. Tanpa sadar seperti itu, maka kita juga untuk tidak saling bersentuhan tangan. Kemudian sulit berkomunikasinya itu karena berjarak dan menggunakan masker itu membuat sulit berekspresi gitu ya. Kita jadi nggak tahu nih teman kita tuh senyum apa enggak gitu ya. Senyumnya tulus apa enggak begitu. Jadi penggunaan masker ini memang membatasi. Bahkan teman-teman ada ya di sekolah di Semarang, itu kalau ke sekolah udah pakai masker, maskernya 3 lapis teman-teman, udah gitu pakai face shield, waduh seseknya kayak apa begitu ya. Jadi demi menjaga. Kemudian penggunaan masker itu memang terkesan sensasinya rasanya sesek. Tapi sebenarnya ini untuk kebaikan kita dan memang sulit berekspresi. Nah, sekolah PTM setelah masa pandemi ini memang
ada ekstra biaya yang dikeluarkan baik oleh sekolah maupun oleh orang tua gitu. Jadi biaya tambahannya untuk apa? Masker, sabun dan air, ya menggunakan air. Anak harus cuci tangan semua masuk sekolah. Wah itu airnya berapa liter sehari, gitu ya. Belum di tengah-tengah aktivitas. Lalu untuk hand sanitizer, wah ini juga banyak sekali pengeluaran untuk hand sanitizer ini, gitu ya. Bisa berjerigen-jerigen. Lalu ada ekstra pembiayaan apa lagi ya? Siapa tahu Kak Shirley terlupa. Kalau PTM masa pandemi, kira-kira ada ekstra biaya untuk apa lagi? Ada yang mau berpendapat? Ada lagi nggak kira-kira? Penyemprotan Mungkin ada kelas. ya. Oh ya, dari sekolah ya penyemprotan kelas. Wah, ini juga lumayan boros dan banyak tenaga ya Pak ya. Nanti sebelum sekolah disemprot, pulang sekolah disemprot begitu. Malah ada yang kelas itu gurunya juga setelah selesai mejanya semprotin hand sanitizer satu-satu, anaknya ngelapin sendiri-sendiri pakai lap yang dibawa dari rumah. Wah, ini juga repot sekali begitu ya. Ini juga biaya ekstra ini. Lalu ekstra waktu juga. Ekstra waktu untuk cuci tangan. Dulu berangkat langsung masuk kelas. Sekarang cuci tangan dulu, cek suhu dulu, nyatet suhu dulu, begitu ya. Pulang masih dicek suhu lagi, catat suhu lagi, cuci tangan lagi, begitu. Belum nanti pulang katanya tadi ada yang langsung mandi keramas, begitu ya. Jadi ekstra waktu, ekstra biaya. Nah, oke, sebelum masuk ke keuntungan, ada yang mau menambahkan kekurangan dari PTM di masa pandemi? Mungkin Kak Shirley terlewatkan. Sementara itu dulu. Nah, keuntungannya apa? Banyak untungnya atau banyak ruginya ya? Banyak untungnya. Banyak untungnya. Wes, mantap ya. Yakin, still yakin pokoknya banyak untungnya. Coba kita cek. Nah, melatih kedisiplinan dan ketertiban. Jadi masa pandemi ini ternyata mengkondisikan perilaku tertentu untuk bisa saling menjaga. Disiplin cuci tangan. Tertib melakukan kegiatan yang rutin harus ini dulu, begitu. Sampai selesai. Nah, pandemi ini memang membuat kita jadi lebih ekstra hati-hati, ekstra menjaga, baik menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga orang-orang yang bertemu dengan kita. Jadi masker itu menjaga siapa sih sebenarnya? Masker yang kita pakai itu menjaga Kita. Betul, Aswin. Menjaga orang yang bertemu dengan kita dan maskernya orang itu menjaga kita sendiri begitu. Jadi kita memang saling menjaga ya. Dengan penggunaan masker itu terbukti memang secara efektif mengurangi penularan, kemungkinan resiko penularan. Kalau pakai face shield aja, gimana? Biar lega pakai face shield aja deh. Gimana kalau pakai face shield aja kira-kira? Efektif nggak ya? Kalau pakai cuma kalau pakai face shield efektif dan lebih lega gitu ya. Oke, terima kasih Aswin. Tapi memang lebih lega begitu ya. Cuma kalau pakai face shield saja tanpa masker itu juga masih berbahaya. Gitu ya. Jadi masih kemungkinan untuk dropletsnya itu bisa bisa tersebar ke sekeliling kita dan menjadi aerosol. Jadi butiran-butiran kecilnya itu udara menjadi butiran kecil seperti butiran-butiran air yang sangat kecil yang tidak terlihat begitu, yang bercampur dengan udara. Nah, itu lebih
mudah untuk terjadi resiko penularan. Jadi tetap harus pakai face shield, tapi tetap harus pakai masker. Jadi di sini melatih kedisiplinan, ketertiban untuk menjadi bersih. Jadi melatih kedisiplinan dan ketertiban juga kebersihan. Lebih bersih, apalagi kalau pulang langsung mandi, gitu ya. Lebih bersih dan lebih sehat. Jadi tadi ada yang mengatakan makanan-makanan yang bergizi. Jadi nggak cuma jajan-jajan aja yang tidak bermanfaat. Kadang kita makan, tapi sebenarnya bukan makanan. Karena makanan itu nggak ada isinya, nggak ada gizinya. Cuman kriuk-kriuk aja, cuman snack saja. Malah kadang lebih banyak bahan tambahannya daripada gizi yang masuk. Pewarna, pemanis buatan, begitu ya. Nah sekarang kita dituntut untuk lebih bersih, lebih sehat, makan makanan yang bergizi, mengandung banyak vitamin, gitu ya. Sudah senang makanan yang bergizi dan sehat? Belum, daripada ciki-cikian. Enak mana sih? Enak snack ya? Tapi makanan bergizi. Oh, Makanan yang sehat tentu. Iya betul, Chelsea. Enak makanan yang sehat dan bergizi. Harusnya itu yang jadi asupan utama kita ya. Kalian sudah tahu bahan-bahan yang mengandung makanan-makanan yang bergizi. Jadi itu untuk menjaga diri kita. Lalu kemudian tadi perilakunya teman-teman sudah menyampaikan berjemur. Kemudian ada lagi tadi olahraga. Ya itu kita jadi nggak boleh malas. Yang sakit itu kadang ada yang mengatakan begini, dulu saya takut hitam gitu ya. Sekarang nggak peduli biar hitam biar apa, nggak mau ngerasakan sesak yang seperti ini gitu ya. Nggak mau sakit. Jadi kita lebih bersih dan sehat. Nah ini hemat uang saku. Kakak tanya deh, selama pandemi ini dapat uang saku enggak? Ayo. Enggak. Iya, Bapak Ibunya bisa nabung nih gitu ya. Tapi juga ingat, Bapak Ibu juga mengeluarkan biaya tambahan loh selama pandemi ini. Buat masker, belum tadi buat makanan yang bergizi, belum lagi buat vitamin ya. Memang uang sakunya hemat, tapi itu digunakan untuk pengeluaran yang lainnya begitu. Jadi uang ini tetap digunakan untuk kebaikan adik-adik semua begitu. Atau mungkin juga ada yang dibagi untuk nabung. Tetap nabung nggak kalau pandemi? Tetap. Wah, keren ya adik-adik. Top. Jadi tetap nabung. Kemudian, nah kalau PTM, tatap muka langsung ini nih, bisa langsung tanya sama guru. Jadi kita bisa lebih paham kan ya kalau mendengarkan secara langsung. Kenapa kok bisa lebih paham ya? Jangan ada yang mendengarkan penjelasan guru ketika online Zoom meeting, di samping lakukan yang lainnya ada nggak? Atau konsentrasi ke guru saja? Coba cerita. Konsentrasi ke guru saja. Konsentrasi ke guru saja. Nggak ada yang disambil lakuin yang lain-lainnya? Nggak ada ya? Karena kan semudah itu untuk tinggal klik gitu ya. Sambil dengerin guru, sambil ngeklik, nanti ngeklik WhatsApp, nanti ngeklik apa gitu. Jangan ya. Nah, tapi ketika PTM langsung ini akan lebih mudah. Guru jadi lebih tahu ekspresinya. Mana anak yang belum paham gitu ya. Jadi guru akan tanya, akan mendekati mungkin untuk diberi penjelasan lebih dalam lagi begitu ya. Jadi asiknya salah satunya di sini, bisa lebih paham penjelasan guru. Bisa langsung tanya pada sumbernya. Karena kalau tanya pakai WhatsApp kadang juga masih nggak paham, ya kan? Terus apalagi?
Nah, banyak tugas yang bisa dikerjakan bersama di sekolah. Kalau selama online, tugasnya banyak apa sedikit? Banyak. Banyak ya? Lebih banyak online ya? Makanya karena tugasnya banyak, makannya lebih banyak lagi, begitu ya? Biar bertenaga? Iya. Oke. Oh iya, asik. Oke, jadi ketika kita banyak tugas yang dikerjakan di sekolah, otomatis PR di rumah juga berkurang, begitu. Jadi ini juga mengurangi beban kita, rasa bosan mungkin karena kok tugas lagi sih ya, begitu. Tapi kalau PTM kita banyak tugas bisa dikerjakan di sekolah bersama-sama, jadi rasanya ringan. Oh, yang itu juga ngerjakan, oh yang itu juga ngerjakan, jadi semangat begitu ya. Tapi kalau di rumah, kita mengerjakan tugas, adik malah nonton TV, gitu kan? Kakak nonton TV. Kita mengerjakan tugas, tiba-tiba tercium harum aroma makanan yang enak. Waduh, jadi nggak konsentrasi ya. Pengennya segera ngemil aja, gitu kan? Karena mama lagi masak gitu, wah, malah ada yang lagi ngerjakan tugas atau lagi tatap muka jam sekolah, ada yang kakeknya terus bilang, Dik, gorengin ini telur dulu. Wah, ada yang seperti itu juga. Waduh, jadi sekolahnya jadi terganggu. Nah, itu keuntungannya lagi. Lalu apalagi? Nah, bisa berdiskusi. Ini kalau PTM. Prosentasenya ini bukan prosentase mutlak, tapi prosentase yang bisa berubah, tergantung kalian juga. Hanya saya ingin menunjukkan di sini bahwa ketika PTM itu diskusi dengan guru jadi meningkat, jadi lebih banyak gitu dibandingkan dengan orang tua dan kakak atau adik. Bisa berdiskusi dengan teman. Coba kalau diskusi di rumah sama orang tua dengan diskusi pelajaran dengan guru, enak mana? Guru. Enak dengan guru. Kenapa orang tua? Kalau dengan orang tua di rumah diskusinya gimana? Ada yang mau cerita? Atau takut cerita ada papa mama di sebelahku gitu? Kadang orang tua suka punya kesibukannya sendiri-sendiri ya, jadi kadang jawabannya juga kurang memuaskan begitu. Nanti dulu, sebentar gitu ya. Nanti mama ini adik nangis, tahu-tahu gitu ya. Atau ini masakannya nanti gosong, misalnya kayak gitu. Jadi kalau dengan orang tua, kakak atau adik memang terbatas karena bukan bidangnya. Nanti akibatnya jadi sering jengkel, itu bisa juga terjadi. Ada yang jadi lebih sering dimarahin di rumah sejak online? Ada nggak ya? Ada. Oh, ada. Satunya angkat tangan disampaikan nih. Ada. Oh, ada ya. Banyak ya. Iya. Aduh, mama bapaknya capek karena udah kerja masih suruh jadi guru pula ya. Ada. Iya, asli. Belum lagi nanti PR-nya banyak, kalian juga aduh pusing gitu, udah dimarah-marahin, PR-nya tambah banyak gitu kan. Nah, kalau di sekolah bisa berdiskusi dengan asik dengan guru dan teman yang memang sudah menjadi tugas guru, dan kalau di rumah orang tua tidak terdistraksi karena ada pekerjaan-pekerjaan, kewajiban untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini juga mengurangi paparan benda elektronik dan internet. Jadi, coba kalian kalau di rumah itu berapa jam pegang laptop atau HP? Ya. Berapa? 2 jam. 2 jam yang di luar sekolah. Yang di luar sekolah.
Kalau dengan sekolah digabung jadi berapa jam tuh dari pagi sampai malam? Ada 6 jam? 5. 5. Sekolahnya? Sudah sama sekolah belum 5 jam itu? Sudah. Oh, sudah. Nah, nanti kan kalau kerjaan di rumah itu mainnya juga terbatas begitu ya. Akhirnya pegang YouTube, game, apalagi yang kalian lakukan. Dengan gadget apalagi yang kalian lakukan? Coba. Anak kelas 5 ngapain aja sih kalau pegang HP dan laptop? Coba cerita. Membuka WA. Membuka WA. Oke, apalagi? Main game. Main game, Kinan. Apalagi? Lihat YouTube. Lihat YouTube. Morista, ya, dan teman-teman yang lain. Apalagi? TikTok. Oh, TikTok. Iya benar. Vincent, TikTok ya. Snack video. Oh, snack video. Oke, apalagi? Jadi dapat masukan juga nih ya. Apalagi? Like. Apa, Aswin? Like. Like. Terus apalagi? Main Instagram. Instagram. Oke. Emang sudah boleh buka Instagram ya? Facebook. Belum 13 tahun kan? Belum. Tapi punya akunnya? Punya. Oh. Terus pakai akunnya siapa nih? Pakai umurnya dinaikkan atau gimana? Oke. Ini dibikinin papa. Oh, dibikinin papa. Azria? Oke. Jadi ternyata banyak ya platform-platform yang dipakai, yang sering dikulik-kulik oleh teman-teman semua begitu. Selain tugas-tugas sekolah. Kemudian mengurangi resiko cybercrime. Hati-hati dengan pop-up-nya itu ya. Jadi suka ada iklan-iklan. Apalagi kalau akun-akun itu kan biasanya belum boleh, lalu kemudian umurnya dinaikkan. Nah, itu kan iklannya menyesuaikan dengan usia. Nah, hati-hati dengan itu. Jadi memang PTM membantu untuk mengurangi paparan dengan internet yang belum waktunya, belum usianya. Begitu. Jadi akhirnya kalau terlalu banyak memegang HP, menggunakan internet, akhirnya kita terpapar dengan hal-hal yang seharusnya belum kita lihat. Ini yang perlu hati-hati. Lalu kalau PTM itu pembelajarannya jadi lebih bermakna. Kita bisa mendengar, memperhatikan, dan mengalami secara langsung. Kalau di rumah, nah ini biasanya ngantuk tiba-tiba. Diam aja gini ya. Ngelamun, tahu-tahu banyak stimulus-stimulus yang tidak sesuai dengan pembelajaran kita. Belum suara-suara gitu ya. Lagi dengerin guru, tahu-tahu sreng gitu, wah terus tercium aroma enak. Lalu suara tukang mungkin ada tak-tok misalnya ya, atau suara kendaraan atau apa gitu ya. Jadi kalau di rumah dengan di sekolah tentu kondisinya memang berbeda. Nah, kemudian ini, pikiran dan emosi kita itu teralihkan dari satu aktivitas atau dari satu orang, dari satu tempat ke aktivitas orang tempat yang lain. Kalau di rumah, kenapa kita bosan? Kenapa kita jadi gampang jengkel? Kenapa kita jadi tidak nyaman, tidak semangat gitu? Karena yang kita temui ya orangnya itu-itu aja. Yang kita lihat bendanya ya itu-itu aja, nggak boleh kemana-mana apalagi gitu ya.
Kemudian apalagi kadang yang kita temui itu orang-orang yang kadang suka jadi tempat apa ya? Jadi partner rebutan kita gitu ya, misalnya itu kakak atau adik. Jadi partner rame misalnya kayak gitu ya. Nah, tapi kalau di sekolah kita beralih dari rumah ke tempat yang lain, ketemu orang yang lain, ada aktivitas yang lain. Akhirnya kita nggak bosen, kita jadi semangat gitu kan. Dulu siapa sih yang pengen waktu zaman sekolah belum pandemi pengennya libur terus? Ayo, siapa? Saya, Miss. Saya, Mi. Saya. Sekarang tanggal merah terus pada pusing ya. Sekarang setelah di rumah terus ternyata nggak enak gitu ya. Jadi ternyata kita jadi tahu, jadi bisa menghargai waktu-waktu di sekolah itu ternyata sangat menyenangkan teman-teman ya. Jadi kalau di rumah terus ya ternyata ya bosen juga ya. Padahal dulu pengennya nge-game terus. Pengennya dulu di rumah terus liburan piknik terus gitu ya. Nah, tapi sekarang di rumah terus nggak bisa piknik juga. Gitu. Jadi akhirnya bosan. Tapi PTM kita jadi tidak bosan dan lebih semangat belajar. Nah, tantangannya apa adik-adik? Tantangannya untuk pembelajaran PTM ini, nah harus mematuhi prokes dengan ketat. Bisa atau tidak bisa. Kalau Zoom gini kan nggak ada yang pakai masker. Bisa sama ngemil, ya kan? Enak begitu. Nah, kalau sekolah harus mematuhi prokes dengan ketat. Masker tadi bikin sesek lah, apalah, banyak macam-macam gitu ya. Nanti tahu-tahu melorot sampai sudah di dagu lagi gitu ya, lupa gitu ya. Lagi ngobrol-ngobrol, tahu-tahu udah lepas lagi melorot sampai ke bawah lagi gitu ya. Cuci tangan, aduh kok keseringan cuci tangan ini gitu ya. Tapi mau tidak mau kita harus mematuhi prokes dengan ketat. Karena kita tidak mau ada pandemi lagi gelombang ketiga. Nggak mau kan? Jangan sampai ya. Memang ada sekolah di Israel sana dilakukan pembelajaran tatap muka tanpa prokes yang ketat, akhirnya terjadi gelombang pandemik yang besar. Begitu. Jadi kita memang harus betul-betul mematuhi prokes dengan ketat. Seperti, coba nanti yang belum nonton videonya sekolah, coba nonton videonya sekolah. Gitu. Jadi, supaya bisa kita tahu nanti kalau sekolah itu apa yang akan dilakukan di sana, dan prokes apa yang harus kita patuhi. Kemudian, mengkondisikan ruangan dengan sirkulasi udara yang baik supaya pertukarannya udara itu terjadi dengan baik sehingga udara yang kita hirup itu lebih banyak udara yang sehat. Gitu. Jadi kalau di kelas usahakan udara segar dengan jendela-jendela semua dibuka semua. Gitu. Pintu pun dibuka memang agak berisik, nggak masalah. Tapi ini sirkulasi udaranya benar-benar bagus. Begitu. Kemudian, nah ini, kejujuran itu penting. Jujur tentang hal apa? Jujur pada guru, wali kelas, jika ada melakukan perjalanan luar kota. Gitu. Jadi, kemungkinan besar PTM yang awal-awal itu mungkin kan belum 100%. Jadi mungkin masih 50%, masih berapa persen gitu ya, belum full 100% kelas diisi. Nah, jadi kalau mungkin melakukan perjalanan luar kota, jujur sama guru, supaya nanti bisa dijadwalkan untuk yang belajar di online dulu selama masa karantina 1 minggu, misalnya untuk melihat apakah ada infeksi atau virus yang masuk di dalam diri kita, begitu. Jujur juga jika badan terasa tidak nyaman.
Jujur juga jika ada anggota keluarga yang sakit, jadi itu harus disampaikan kepada guru, ya, kepada wali kelas. Jadi kalau Bada tidak nyaman, jangan diam saja, tetap disampaikan. Kemudian, nah ini bisa nggak? Ini juga saran dari Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikannya siapa sih? Coba. Mas Menteri. Siapa ya Menteri Pendidikannya? Pak Nadiem Makarim. Oh, mantap. Adila ya? Yang ngomong tadi? Sama Meme juga. Oh, sama Meme. Oke. Ya, Pak Nadiem Makarim mengatakan bahwa menyarankan dilakukan project based learning. Apa itu project based learning? Jadi memang meskipun agak rumit, agak lebih ribet mempersiapkannya begitu ya, tapi sebaiknya bisa dilakukan. Belajar dengan mengalami langsung. Belajar di luar kelas dengan project based learning. Tapi itu bukan harus diatur jadwalnya. Kelas 1 jam berapa, kelas 2 jam berapa, kelas 3 jam berapa, supaya tidak full. Dan itu butuh tempat yang cukup luas. Nah, dengan project learning itu memang lebih kolaboratif, melatih anak-anak untuk bekerja sama, melatih hubungan, menjaga hubungan, menunggu giliran. Jadi ini lebih melatih apa ya namanya sikap dan perilaku kita dalam bekerja sama dengan orang lain, dalam berhubungan dengan orang lain. Lalu manfaat lainnya critical thinking. Jadi anak-anak kalian semua bisa lebih kritis dalam berpikir, lebih cepat dalam berpikir, lebih cepat nangkepnya. Dan tentu lebih bermakna karena mengalami langsung, dan karena lebih bermakna tentu tidak lupa, tidak cepat lupa. Dan pastinya pembelajaran lebih menyenangkan daripada hanya sekedar mendengarkan kok saja. Nah, yang ini tantangannya bagaimana menggunakan benda-benda pribadi. Jadi tidak boleh saling meminjam seperti dulu. Nah, ini tantangannya buat yang suka lupa nih. Ada yang suka lupa bawa ballpoint, ada yang suka lupa bawa tip penggaris, apa dan lain sebagainya. Sekarang nggak boleh. Gitu. Ada yang lupa, kalau bolpen penggaris suka lupa. Kalau HP lupa nggak? Kalau HP mungkin agak susah lupanya ya, lebih mudah diingat gitu ya. Jadi gunakan benda-benda pribadi, nggak boleh saling pinjam seperti dulu lagi. Termasuk juga makanan, itu juga tadi seperti di awal kita sementara ini nggak boleh sharing dulu karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di dalam tubuh seseorang. Kadang seseorang itu kelihatannya sehat, tapi ternyata karena imunnya bagus, dia sebenarnya juga di dalam dirinya sedang perang imunnya. Tapi karena imunnya kuat, jadi kelihatan tetap sehat. Gitu. Jadi gunakan benda-benda pribadi ya. Lalu tadi sekolah juga harus antar jemput, jangan mampir-mampir ke tempat yang ramai. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa sekolah dengan tatap muka di masa pandemi itu mahal dan beresiko. Tetap mahalnya apa tadi ya? Pembelian masker, hand sanitizer, desinfektan, air, sabun, ekstra semuanya. Kemudian orang tua juga harus ekstra waktu mengantarkan anak-anak karena nggak boleh naik angkot lagi gitu ya. Jadi memang resiko-resikonya ini memang bisa berkurang dengan prokes yang ketat. Jadi karena melihat daya upayanya untuk bisa PTM ini begitu besar, baik dari segi tenaga, baik dari segi keuangan, maka kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya.
Di sini kita melihat bahwa sekolah itu ternyata sangat berharga. Ya. Buktinya kalau kita cuman mendengarkan secara online begini, ada yang nggak mantap, tidak bermakna. Jadi akhirnya sering lupa, mudah lupa. Kemudian akhirnya dibilang ada tugas begini, tahu-tahu ada miss, ada yang terlupa, ditagih tugasnya oleh wali kelasnya. Ada nggak yang seperti itu? Ada ya? Oh, ada. Jadi karena ada yang miss begitu. Jadi melihat mahalnya dan resiko yang besar memang, tapi bisa diatasi dengan prokes tadi, makanya jadi mahal gitu ya. Kita harus manfaatkan pembelajaran tatap muka ini dengan sebaik-baiknya. Akhirnya kita jadi tahu setelah kita di lockdown bareng-bareng gitu ya, nggak boleh ke sekolah, hanya sekolah online saja, kita jadi tahu bahwa wah, guru itu sangat berharga sekali ya gitu ya. Guru itu ternyata jasanya sangat besar begitu. Dan orang tua juga merasakan hal yang sama begitu. Jadi kita semua bisa sadar, bisa merasakan, bisa memahami betapa berharganya waktu-waktu kita di sekolah. Sehingga kita harus benar-benar memanfaatkan ketika kita guru mengajar, kita memanfaatkan dengan baik-baik. Ketika ada tugas, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Begitu. Kemudian, nah kita harus mengembangkan beberapa sikap ini. Fleksibel, fleksibilitas. Kalau memang ketika sehat kita masuk, ketika kita sedang tidak sehat, jujur, dan kemudian kita belajar online. Misalnya. Fleksibel ketika dulu kita bisa main, jajan, dan lain sebagainya, tapi sekarang kita sedang dituntut untuk di ruangan dulu. Ya, fleksibel. Adaptasi, tidak banyak mengeluh. Begitu ya. Dan kemudian sabar. Sabar terhadap apa? Sabar dengan kondisi yang seperti ini, gitu ya. Sabar dengan kondisi yang tidak menyenangkan. Supaya kita juga menjaga emosi kita, mood kita tetap baik, tetap menyenangkan, tetap positif, tetap semangat. Lalu kemudian menjaga komunikasi. Jadi komunikasi antara tiga bagian, yaitu guru, orang tua, dan murid. Jadi ini harus benar-benar lebih terbuka, lebih akrab, begitu ya. Jadi yang memang informasi-informasi yang digunakan, yang diperlukan itu tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Mengenai tadi sakit, mengenai ada yang tidak paham, begitu ya. Jadi memang dari pandemi ini kita belajar banyak hal sekali. Berharganya sekolah, berharganya pertemanan, ketika kita nggak bisa ketemu teman-teman itu sangat menyusahkan, menyedihkan, dan tidak memberi semangat, begitu ya. Jadi ternyata teman-teman kita itu adalah salah satu semangat kita, begitu. Jadi komunikasi dengan baik antara guru, murid, orang tua, dan antar murid itu juga perlu. Tapi yang penting guru dan orang tua ini juga perlu kerjasama yang baik sehingga semua masalah-masalah yang mungkin terjadi dengan mulai kebiasaan baru itu bisa teratasi dengan baik. Jadi tetap jujur, tetap fleksibel, sabar, dan komunikasi. Kalau ada apa-apa disampaikan untuk kebaikan bersama. Ada yang nggak mudeng, sampaikan. Gitu ya. Dan pada akhirnya, terima kasih. Terima kasih Kak Sherly sudah memberi pengertian yang baik pada anak-anak kami. Semoga anak-anak dapat memahami betapa berharganya sekarang kita ke sekolah ya. Mungkin anak-anak ada yang mau bertanya. Silakan raise hand.
Pak Indra beri kesempatan. Oh ya, Titi silakan. Pakai gadget beberapa jam toh? Maksudnya bagaimana? Pakai gadget. Oh, boleh pakai gadget berapa jam gitu? Ya silakan Oke. Kak Sherly. Pakai gadget itu berdasarkan penelitian pada anak di bawah 3 tahun itu no gadget at all. Jadi di bawah 3 tahun tidak boleh ada gadget sama sekali. Kalian mulai pegang gadget umur berapa ya? Ingat nggak? 7. 7 tahun. Waktu kecil belum ya. Kalau anak-anak yang generasi alfa itu pegang gadget itu sudah sejak bayi kayaknya ini ya, yang lahir tahun-tahun 2010-an begitu ya, itu sudah sejak bayi. Nah, itu nggak boleh. Jadi 3 tahun pertama no gadget at all. Lalu ketika sudah mulai 3 tahun lebih gitu, kira-kira setengah jam. Kemudian kelas 1 ya SD begitu baru mulai 1 sampai maksimal 2 jam. Seharusnya. Tapi karena kondisi online ya memang kondisi yang kemudian membuat kita jadi tidak berkebiasaan sehat itu. Makanya memang PTM sebenarnya lebih bagus, cuman harus dengan prokes yang ketat. Begitu Titi. Jadi nanti ketika sudah mulai PTM ya diminimalkan penggunaan gadget ya. Jangan sewaktu-waktu pegang gadget, sewaktu-waktu pegang gadget. Kalau nggak pegang gadget, nggak pegang HP, bingung mau ngapain gitu. Nah ini yang nggak boleh. Usahakan untuk mainan-mainan yang tradisional, main bersama keluarga, misalnya Uno Stock ya. Lalu misalnya main dakon, ada yang masih main dakon nggak ya di sini? Oh masih. Oh keren, iya Satria masih. Jadi usahakan main yang berhubungan dengan orang lain secara langsung, begitu. Begitu Titi? Iya, itu ya Titi jawabannya. Ya, jadi memang harus dibatasi ya. Kalau kemarin karena sekolah online setiap hari pegang HP. Ya. Kadang-kadang tugasnya belum selesai, HP-nya main game terus. Tetapi sekarang karena sudah PTM terbatas, anak-anak sudah mengurangi menggunakan HP. Ya, Aswin tadi, raise hand, mau bertanya apa? Silahkan disampaikan. Pak, besok PTM-nya mulainya hari apa lagi, Pak? Oh ya. Yang vaksin. Untuk PTM, sementara 2 bulan ini untuk anak-anak kelas 5 dilaksanakan hari Selasa dan hari Jumat ya, nanti saling bergantian. Mungkin nanti jadwalnya akan Pak Indra bagi lagi untuk pembagian kelompoknya ya. Ada kelompok apa kemarin? Vaksin merah putih dan vaksin Nusantara. Ya. Ya, oke. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, mumpung kita masih bertemu dengan Kak Sherly. Ya, Andin, silakan. Kalau tidak menggunakan face shield, masker double 2 cukup tidak? Kalau tidak menggunakan face shield, masker double 2 cukup nggak, Kak Sherly? Baik, masker sebenarnya lebih efektif, ya, memang lebih efektif. Jadi memang masker double itu akan lebih efektif dibandingkan hanya dengan face shield saja. Tapi itu kebijakan masing-masing sekolah, gitu. Jadi silakan Pak Indra. Iya. Sementara memang wajib pakai masker dan face shield, tapi face shield ini lebih fleksibel atau di sekolah karena memang betul yang paling efektif itu memang masker ya. Kalau pakai face shield tapi nggak pakai masker itu sama saja, dropletnya bisa terbang kemana-mana ya. Pak Indra pernah lihat videonya itu, kalau pakai face shield itu dropletnya kan juga masih bisa menyebar. Tapi kalau pakai masker karena maskernya rapat, itu pasti dampaknya lebih sedikit daripada hanya face shield tanpa masker. Lebih baik memang kalau pakai masker double itu
lebih aman memang. Seperti itu. Ya. Begitu Andin? Ya, Pak. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya. Aswin tanya lagi? Ya, Pak. Ya, silakan. Kalau pakai KN yang 95 satu itu nggak apa-apa, Pak. Nggak usah didobel, Pak. Yang KN 95. KN 95 nggak apa-apa ya. Itu kan masker standar medis ya. Itu tidak apa-apa. Mungkin ada lagi yang mau bertanya kepada Kak Sherly. Masih ada waktunya ini anak-anak, silakan. Mau tanya apa? Mungkin mau tanya Kak Sherly, supaya saya pegang gadgetnya berkurang, caranya bagaimana sih? Nah, boleh, supaya saya bisa belajar dengan nyaman tanpa melihat HP terus. Nah, mungkin Kak Sherly punya tips seperti itu, Kak? Ya, untuk kita belajar tidak pakai, maksudnya tidak terlalu sering menggunakan HP atau gadget, itu memang kita harus punya kebiasaan salah satunya. Coba dicek deh, selama online ini, buku cetak masih licin-licin nggak? Sering dibuka apa enggak? Atau lebih mudah tanya sama si Mbah. Mbah siapa? Mbak Google. Nah, kan? Belum lagi ada aplikasi lagi apa? Yang bisa tanya segala sesuatu tentang pelajaran. Semua pelajaran ada di situ, semua pertanyaan, jawaban ada di situ. Ruang Brainly. Ya, ruang guru Brainly. Apa aja. Bahkan kadang soal tes di sekolah tuh sama persis dengan yang ada di Brainly. Tinggal copy paste, jawaban udah ada semua. Nah, terus sekolahnya di mana? Kita akhirnya jadi pinter copy paste, ya kan? Nah, jadi itu memang butuh satu kebiasaan untuk membaca dan membuka buku. Ini adalah kebiasaan generasi lama, generasinya saya, Pak Indra, Mama, Papa, begitu ya. Nah, itu generasinya buku, lebih enak pakai buku, buka buku ya kan Pak ya? Yeah. Daripada begini, begitu bukanya begini gitu. Jadi butuh kebiasaan untuk membuka buku, belajar dari buku. Satu. Lalu yang kedua itu memang butuh kerjasama dengan orang tua di rumah. Memberikan waktu atau jadwal. Begitu. Selain jadwal, ya kesepakatan kayak kontrak gitu ya. Lalu selain itu memang kita harus kreatif. Orang tua kreatif, anak kreatif. Jadi memang tidak bisa jangan, tapi nggak ada alternatif. Kita harus punya alternatif supaya, karena anak-anak itu kan tidak bisa diam. Kalian itu orang yang tidak bisa diam. Maka harus ada alternatif kegiatan yang lain. Begitu. Jadi misalnya lakukan hobi, lakukan kegiatan-kegiatan les misalnya, kegiatan yang mengaktifkan fisik, goes bersama keluarga kalau sore, kalau nggak punya sepeda ya jalan kaki bersama keluarga, apapun itu yang sifatnya mengaktifkan indera kita, nah ini akan membuat kita tertarik dan buat kebiasaan. Jadi ini kegiatan yang mengaktifkan fisik ini juga perlu dibiasakan supaya tidak ke HP lagi karena kebiasaannya sudah terbiasa di HP. Jadi ini memang kita harus buat kebiasaan baru lagi karena kita sudah selama 1 tahun lebih yang dipegang, yang dielus-elus HP terus begitu ya. Jadi kita harus punya kebiasaan baru dan diniatkan mempunyai kebiasaan baru dan alternatif kegiatan. Itu. Ya, terima kasih Kak Sherly. Anak-anak, ada yang sudah punya kesepakatan dengan orang tua untuk menggunakan HP? Ada enggak? Silakan raise hand kalau ada. Pak Indra mau lihat ini.
Wah, oh Satria, sudah, bagus. Mana lagi Violin, Agnes. Siapa lagi nih? Vincent, Nori, Jevi. Wah, mana lagi nih? Debbie. Iya, bagus sekali ya kalau sudah punya kesepakatan pegang gadget bersama orang tua sehingga anak-anak itu tidak tergantung dengan menggunakan HP ya. Siapa kalau di rumah itu selalu punya aktivitas bersama dengan entah kakak atau orang tua, misalnya main sepak bola atau main apa di halaman, ada ndak ini? Ayo, wah banyak sekali. Nah, ini bagus sekali ya. Karena aktivitas itu seperti tadi, seperti Kak Sherly sampaikan, itu juga secara kreatif ya Kak, untuk mengurangi penggunaan gadget. Ya. Dan juga tadi seperti dikatakan Kak Sherly, memang kalau usia Pak Indra, usia Bu Evi, Bu Dia, itu kalau membaca enaknya itu pakai buku ya. Tetapi kalau anak-anak sekarang pakai apa itu? Pakai handphone, pakai gadget ya. Tapi kadang-kadang juga nggak membaca, malah main game. Nah, ini juga dapat berbahaya kalau bisa apa ya, bisa ketergantungan. Kalau misalnya Pak Indra juga pernah katakan kalau memang kamu difasilitasi HP itu digunakan untuk yang bermanfaat, misalnya mencari artikel atau bacaan yang ada di media online banyak, tapi juga harus hati-hati, harus tanya sama orang tua kalau misalnya ada berita-berita yang tidak benar itu harus tanya, dikonfirmasikan dulu. Seperti itu, karena tadi ada kejahatan di situ. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ayo, mungkin siapa ini yang mau bertanya? Oh, kok nggak ada ya ini? Nah, mungkin ini Kak Sherly, supaya mereka aktif itu gimana ini ya? Dalam hal apa nih Pak? Ini kadang-kadang kan kita kan sudah melakukan PTM itu 2 kali. Itu kadang-kadang itu yang lebih aktif menjawab itu justru yang di rumah ini. Yang lewat Zoom, kadang-kadang yang di kelas itu malah diam saja, apa karena takut sama gurunya atau karena mereka merasa tersiksa karena harus duduk saja diam memperhatikan Bapak Ibu gurunya di kelas itu. Oke. Sekalian kita survei ya Pak Indra. Oke. Kan ini mumpung nge-Zoom jadinya mestinya mereka lebih aktif nih. Ya, coba ini ketemu bareng kita semuanya. Ya, kenapa sih kalau di Zoom itu lebih aktif daripada ketika di kelas ketemuan dengan prokes? Coba, kenapa teman-teman? Ayo cerita. Ada yang mau cerita? Kenapa ya kalau di kelas kok lebih anteng daripada ketika di Zoom? Siapa mau mulai? Kenapa Satria? Karena malu. Karena malu. Oke, kalau di Zoom nggak malu ya? Aswin. Tadi mau jawab. Mungkin karena pengap nih. Oh, pengap. Maskernya ya. Udah masker pakai face shield. Oke. Apalagi gurunya nih lebih ngapar lagi ya. Kalau di Zoom nanya orang tuanya dulu. Oh gitu Pak Indra. Oh iya. Jadi ada kamus berjalannya yang nanya, makanya banyak yang bilang. Banyak yang jawab maksudnya. Banyak yang jawabin titik gitu ya. Ya. Oh, apa lagi? Siapa lagi? Ayo. Vincent, kenapa Vincent? Kenapa kalau di ini lebih aktif di rumah? Kenapa Vincent? Halo, Vincent? Kenapa?
Kenapa Vincent? Soalnya nggak tahu. Iya, berarti salah satunya kalau di rumah karena ternyata lebih pede begitu ya, karena ada oh iya benar itu jawabannya gitu. Dan mungkin juga memang karena terbatas tadi ya, nggak bisa berekspresi, kemudian lebih belum terbiasa dengan penggunaan masker. Anak-anak begitu ya, anak-anak menggunakan masker memang lebih ekstra usahanya daripada Bapak Ibu guru. Tapi adik-adik ingat ya, Bapak Ibu guru itu juga ngapnya double gitu ya, karena ngomong terus gitu ya sepanjang waktu dengan pakai masker gitu. Jadi sama-sama nih kita gitu, guru dan muridnya. Iya. Mungkin Kak Shirley, tadi kan seperti Satria apa itu kurang percaya diri mungkin mau jawab ketika di kelas. Mungkin bisa dikasih tips supaya anak-anak ini bisa lebih percaya diri ketika menjawab di kelas begitu ya. Yang pertama itu memang satu, pasti kita banyak belajar dan banyak membaca supaya kita punya di sini punya perpustakaan yang banyak di sini, persediaan pengetahuannya banyak, jadi ketika ditanya itu jawabannya bisa sesuai dengan yang ditanyakan. Jadi ketika kita menjawab sekali, oh sesuai, oh yang kedua sesuai gitu ya. Karena kita sudah punya, di sini sudah punya memorinya. Jadi itu akan membuat kita lebih pede, belajar dan banyak membaca. Lalu yang kedua, perlu kerjasama juga dari gurunya yang meresponi gitu ya. Sehingga ketika ada jawaban yang salah, tidak ada respon yang berlebihan sehingga membuat anak merasa dipermalukan begitu ya. Termasuk teman-temannya juga. Kalau ada teman yang salah, nah kita juga harus berespon yang positif saja gitu. Karena mungkin nggak semua orang itu bisa salah, bahkan diri kita sendiri juga bisa salah. Itu mungkin sekali. Lalu yang keempat itu adalah kita mengembangkan sikap dengan dasar berpikir bahwa semua orang bisa salah. Jadi ketika aku salah, ya aman saja. Lalu dasar berpikirnya lagi adalah saya sedang belajar. Ketika saya belajar, saya salah, ya masih wajar. Karena guru aja bisa salah nggak adik-adik? Bisa. Guru bisa salah nggak? Bisa. Iya, apalagi muridnya. Jadi salah itu wajar. Salah itu adalah belajar. Karena ketika kita salah, jadi ingat, oh aku salah, jadi tahu yang benar yang mana. Sama kayak iklan deterjen itu ya. Kotor itu belajar. Nah ini salah itu juga belajar. Jadi kita mengembangkan proses berpikir yang seperti itu. Jadi cuek aja, pede aja, asal nggak celemongan gitu. Ya teman-teman. Oke, terima kasih Kak Shirley. Nah itu anak-anak. Berarti banyak membaca, terus jangan ragu-ragu, jangan takut salah ya. Karena kita itu tadi dasarnya yang disampaikan Kak Shirley bahwa kita ini baru tahap belajar. Jadi kalau salah nanti pasti akan dibetulkan oleh Bapak Ibu Guru. Kalau misalnya Bapak Ibu Guru nggak paham, pasti nanti Bapak Ibu Guru akan mencari referensi, nanti pasti akan disampaikan mana yang benar. Seperti itu ya Kak Shirley ya. Betul sekali. Mungkin dari Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di samping anak-anak ingin bertanya, saya persilahkan. Tadi kelihatannya Bu Evi mau bertanya. Selamat pagi Kak Shirley. Selamat pagi Bu Evi. Nah, ini agak macet-macet ini di tempat saya. Sudah agak siang ini. Mungkin suara saya bisa didengar nggak ya? Bisa. Jelas Bu, jelas. Jelas ya. Gini, ini mungkin sekedar sharing aja. Selama PJJ ini ya, selama PJJ itu kadang anak-anak kan cenderung memang
seperti yang disampaikan tadi tentang diskusi dengan orang tua, anak-anak kan cenderung lebih banyak bertanya kepada orang tua. Cuma terkadang anak-anak itu menuntut orang tua tahu banyak. Seolah-olah dunia ini orang tua harus tahu, apa yang dia tanya orang tua harus tahu. Padahal kan kadang kemampuan orang tua itu terbatas. Meskipun kita juga tetap terus belajar ya Kak ya. Tetap bertanya, mungkin kita yang tidak bisa tetap cari referensi tetap. Tapi terkadang anak itu tidak mau tahu apa yang dia tidak paham, orang tua harus bisa menjawab. Ini mungkin salah satu kendala saya juga dengan mungkin orang tua yang lainnya. Terus kadang kan sebagai orang tua itu kan kadang nyambi, kita itu kan nyambi, bukan nggak bisa terus selama anak-anak PJJ kita temenin terus gitu kan, kadang nggak bisa. Waktu belajar temenin terus kadang nggak bisa. Kayak tadi yang disampaikan, sebentar, ini baru masak belum selesai. Itu anak saya 2 di kanan kiri di kamar sebelah langsung dem sekali, langsung iya itu mami katanya seperti itu. Nah pertanyaan saya gimana solusi ini memberi pengertian kepada mereka bahwa orang tua itu juga punya keterbatasan. Mungkin saya belajar sudah 20 tahun yang lalu, usia mereka sudah berapa 30 tahun yang lalu. Ini yang kadang jadi kendala buat orang tua untuk harus paham semuanya, harus paham semua materi seperti itu. Seperti itu Pak Indra, Bu Kak Sally yang perlu saya sampaikan, saya tanyakan. Terima kasih. Ya, Iya. Kak Sally. Ya, itu adalah keluhan yang terbanyak selama masa pandemi ini, begitu ya. Jadi memang itu baru anak 1 atau 2 gitu ya, belum kalau anaknya 3 pakai HP semua, tanya semua, aduh pusingnya luar biasa. Jadi memang anak bisa diberi pengertian sebenarnya. Kadang kita sebagai orang tua itu kadang suka membatasi kemampuan anak-anak dengan berpikir bahwa paling kalau tak ajak omong panjang-panjang gini nggak mudeng, misalnya seperti itu. Sebenarnya ketika diajak bicara baik-baik atau kita ajak satu kerjasama begitu ya. Jadi yuk kerjasama. Mama mungkin ada yang kurang dipahami. Yang Mama bisa pahami, yang Mama bisa akan Mama jawab. Tapi kalau tidak bisa, yuk kita cari referensi yang lain. Atau itu tadi, karena komunikasi harus dikembangkan dengan baik antara guru dan orang tua, kita manfaatkan itu. Jadi nanti guru akan memberikan penjelasan di kelas. Mana sih yang kami tidak bisa jawab Pak, yang ini kami tidak tahu dengan ini dan anak mengalami kesulitan. Maka nanti di kelas akan dijawab seperti itu. Jadi memang komunikasi tadi dan kerjasama antara anak dengan orang tua dengan guru, dan kemudian guru dengan anak juga. Jadi ini adalah hubungan timbal balik, harus komunikasi yang baik dan kerjasama yang baik. Lalu kalau misalnya tidak tahu, anak bisa diberi alternatif mencari solusinya seperti apa. Itu. Selain tadi komunikasi ke guru, supaya nanti bisa dibahas di kelas, lalu yang kedua, berikan alternatif solusi menyelesaikan masalah itu. Coba kamu cari di buku cetakmu dulu. Mungkin kalau buku cetak terbatas, coba kamu cari kemudian di internet. Atau coba kamu tanya ke gurumu dulu secara WA pribadi, misalnya seperti itu. Jadi ada solusi yang mungkin tadinya belum terpikirkan oleh anak, kemudian jadi terpikirkan. Dan yang pasti komunikasi antara anak tadi, anak itu kadang mereka diem, tapi mereka sebenarnya paham begitu. Jadi kita punya dasar berpikir bahwa anak bisa memahami, dan kalau anak terbatas, berikan solusinya seperti apa, lalu kerjasama antar tiga person ini, jadi guru, orang tua, dan murid. Begitu Bu Evi, jika mungkin masih ada yang perlu ditanyakan. Ada
Terima kasih Kak, udah cukup sepertinya. Oh, Terima kasih. oke, terima kasih Bu Evi. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya ada yang ingin bertanya atau anak-anak? Oke, karena sudah paham semua mungkin ini ya. Oke, yang bisa Pak Indra rangkum pada hari ini ketika kita berbincang-bincang dengan Kak Sherly, pembelajaran tatap muka terbatas ini memang pembelajaran yang sangat mahal ya, apalagi juga pembelajaran online. Maka anak-anak perlu memanfaatkan situasi belajar ini dengan baik, dan itu perlu disadari bahwa belajar saat ini juga belajarnya tidak murah ya, banyak sekali biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tuamu supaya kamu dapat belajar dengan baik. Kemudian juga ketika nanti anak-anak selama ini akan PTM terbatas, anak-anak harus melakukan prokes yang ketat, lalu harus disiplin juga yang ketat ya, supaya selama kita PTM nantinya tidak ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, agar anak-anak semuanya juga sehat. Lalu juga yang tadi yang ditekankan oleh Kak Sherly juga kejujuran ya, kejujuran, karena kejujuran ini juga menjadi penting supaya kita juga selamat semuanya. Lalu itu tadi ya, anak-anak harus taat pada prokes, kemudian harus jujur, dan juga anak-anak juga harus tahu bahwa belajar saat ini juga belajar yang tidak murah, maka harus dimanfaatkan sedemikian bagusnya oleh anak-anak. Karena apa? Banyak biaya yang dikeluarkan oleh orang tuamu. Oke, sekarang kita beri tepuk tangan untuk Kak Sherly yang sudah mau berbagi kepada kita. Ya. Terima kasih Kak Sherly. Terima kasih Kak Sherly. Terima kasih Kak Sherly. Waktu berikutnya saya kembalikan ke Bu Evi. Terima kasih Kak Sherly. Terima kasih Kak Sherly. Sama-sama Kina. Silakan Bu Evi. Terima kasih Kak Sherly. Baik, terima kasih Pak Indra. Sebentar, ini agak gangguan sebentar. Mungkin kan Bu, videonya jangan diaktifkan supaya agak enteng sinyalnya. Oh iya. Baik Pak Indra, Kak Sherly, Pak Chandra. Tadi Pak Chandra sepertinya izin keluar karena ada kegiatan yang lain. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Harapan kami Kak Sherly nanti untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya kita bisa bersama kembali untuk lebih banyak mengenal anak-anak dan berkegiatan bersama-sama. Mungkin kita bisa main ke tempat Bu Sherly, mungkin. Senang hati. Oh, iya. Oke, baik Pak Indra, Kak Sherly, anak-anak dan semua orang tua yang di sini. Terima kasih sudah bergabung. Saya mewakili Paguyuban kelas 5 mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada Kak Sherly yang sudah mau berbagi dengan anak-anak, yang bisa mempersiapkan anak-anak sehingga jadi lebih semangat lagi untuk mengikuti PTM. Meskipun sekarang ini semangatnya juga sudah berkobar-kobar ya Kak ya. Pengennya juga sudah setiap hari mau PTM terus, tapi karena keadaan masih seperti ini dan belum untuk kesehatan anak-anak belum cukup baik, jadi mungkin anak-anak masih harus lebih bersabar lagi. Baik, kita akan menutup kegiatan kita hari ini. Kita akan tutup dengan doa kepada Ibu Diah. Bu Diah, silakan menutup dalam doa.
Mungkin Mama Via nggak ada. Mama Tia, Mama Cevi silahkan ditutup dengan doa. Tidak, kalau tidak ada mungkin dari anak-anak yang akan, siapa yang mau menutup dengan doa? Mungkin saya tutup saja, Bu. Siapa, Pak Indra? Ya. Mari kita siapkan hati kita untuk menutup kegiatan pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terima kasih atas kesempatan-Mu mempertemukan kami di ruang virtual ini bersama Kak Sherly dan orang tua kami serta Bapak Ibu guru kami. Kami belajar banyak untuk mempersiapkan PTM yang akan kami hadapi. Semoga apa yang kami timba dari Kak Sherly dapat kami pelajari dengan baik dan dapat kami laksanakan dengan baik. Sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan belajar juga dengan baik. Saat ini kami akan undur diri dari tempat ini dan melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami dan tetap melindungi kami sampai istirahat malam kami nanti. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya untuk kegiatan hari ini. Ya. Indra nggak foto dulu. Oh. Terima kasih Pak Ya. Indra. Anak-anak dan orang tua bisa mengaktifkan kamera. Akan Pak Indra foto ya. Ayo silakan diaktifkan kameranya. Ya. Pasang wajah yang paling kece. Ayo, ini masih ada yang belum aktif. Ayo. Cheese. 1, 2, lihat kamera ya. 1, 2, 3. Iya, gaya bebas. Wow. Meskipun virtual ada gaya bebasnya nih ya. 1, 2, 3. Semuanya kasih jempol. Ayo jempolnya mana? 1, 2, 3. Iya. Terima kasih Kak Sherly, terima kasih Bu Evi, terima kasih Bu Dia, terima kasih anak-anak, dan terima kasih semua orang tua. Terima kasih Pak Indra. Ya. Terima kasih Pak Indra. Kak Sherly juga disapa dong. Terima kasih Kak Sherly. Terima kasih Kak Sherly. Terima kasih Kak Sherly. Jangan lupa besok ketemu lagi. Izin pamit Bapak Ibu, terima kasih waktu dan kesempatannya. Semoga bermanfaat. Amin, terima kasih Kak Sherly. Terima kasih. Ya, mari Tuhan berkati. Amin. Indra. Tuhan berkati. Pak, Ya, gimana Agnes? untuk tugas hari ini gimana ya Pak? Tugas hari ini mempersiapkan untuk kegiatan besok ya. Besok kegiatannya apa? Ayo, besok kegiatannya apa? Bikin barang bekas. Iya, silakan dirancang, disiapkan ya. Seperti itu. Nanti Pak Indra umumkan di Google Classroom ya, bisa dibaca nanti. Setelah ini. Oke Pak Indra, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Indra. Oke. Terima kasih Pak Indra. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Indra. Oke. Terima kasih Bu Dia. Bu Evi, terima kasih. Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Tetap semangat. Saya akhiri ya. Semangat. Besok yang
Pematerinya Bu Evi apa Bu Diah besok? Besok. Ya. Evi. Dia. Itu yang tadi yang saya bagikan. Evi besok, Pak. Oke. Berarti itu besok slide-slide-nya yang bikin Pak Indra ya? Yang saya kirimkan ke jenengan tadi itu? Ya, Pak. Contoh-contoh saja. Iya. Tadi belum sempat tak buka benar-benar tak baca belum. Oh, oke, enggak apa-apa. Gitu. Iya. Ya, gitu ya Pak Indra. Terima kasih banyak. Sama-sama. Repotin terus. Enggak apa-apa.